Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat dan tetap bersemangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita kali ini. Baik, nah sebelum kita melanjutkan pada materi kita kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Untuk berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Gimana? Tetap semangat kan? Oke, harus semangat. Meskipun kita dalam kondisi pandemi, belum bisa tatap muka sepenuhnya, tapi kita harus tetap semangat. Supaya imun kita kuat dan kita tetap sehat. Ya, jangan lupa makan ya. Oke, baiklah. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pada materi yang selanjutnya, kita review sedikit tentang materi sebelumnya, yakni kalian masih ingat tentang tumbuhan yang untuk melakukan aktivitasnya butuh melakukan proses apa? Betul, proses fotosintesisnya. Dengan tujuan apa? Supaya dapat apa? Dapat energi. Betul, Gina. Betul, Gina ya. Terima kasih, Gina. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia butuh energi? Good, betul, butuh energi. Karena apa? Karena kita kan suka beraktivitas. Kita suka ke pasar mungkin ya. Ada yang suka berjalan-jalan, ada yang suka hangout, ada yang suka misalkan bermain basket dan sebagainya. Di mana untuk melakukan berbagai aktivitas itu butuh energi. Nah, kira-kira energi yang kita butuhkan berasal dari mana? Betul, dari makanan. Nah, di mana setiap makanan itu mengandung energi atau misalkan mengandung kalori yang kita butuhkan untuk beraktivitas. Untuk mengetahui semuanya, Bapak izin share screen ya. Oke, sebentar. Nah, apakah sudah muncul belum? Apakah sudah muncul belum? Ayo, cepat tebak. Sudah muncul belum? Belum? Ya emang, kan Bapak belum share screen. Jadi belum muncul. Oke, baik. Apakah sudah muncul? Oke, sudah muncul belum? Oke, Bapak harapan sudah muncul ya. Nah, baik. Nah, pertanyaan pertama adalah, ya, coba perhatikan gambar pada layar ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah yang bisa kalian temukan pada gambar? Iya, betul. Di sana terdapat berbagai macam jenis makanan. Ya, oke. Yang selanjutnya, kelompokkan jenis makanan tersebut. Iya, betul ya. Ternyata makanan ini terbagi menjadi berapa kelompok? Ada 3 kelompok. Pertama ada zat tenaga, ya, atau sumber energi. Yang kedua ada zat pengatur yang mengatur proses metabolisme kita. Yang ketiga ada zat pembangun. Nah, inilah ketiga kelompok makanan. Oke, yang selanjutnya, jenis makanan apa yang berfungsi sebagai zat tenaga, pengatur dan pembangun? Betul. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah baca ya. Betul, di antaranya yang berfungsi sebagai tenaga adalah termasuk makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian apa lagi nih? Ada singkong, ada kentang, kayaknya sini ada roti, ada ubi dan sebagainya. Ini termasuk makanan yang menjadi sumber tenaga. Ya, ini jenisnya karbohidrat. Ya, kemudian di samping karbohidrat juga ada makanan yang berjenis atau memiliki kandungan nutrisi berupa lemak. Nah, seperti misalkan kita temukan, ya, ada apa coba? Ada pada misalnya daging ayam, ya, daging ayam. Kemudian apa lagi? Ada seperti misalkan pada apa lagi? Pada ikan, pada susu, pada keju. Nah, itu termasuk kelompok zat pembangun. Nah, ternyata oleh karena itu zat pembangunnya di samping lemak itu juga ada zat yang mengandung protein. Seperti misalnya di sini seperti apa? Ikan dan susu. Atau tahu tempe juga termasuk zat protein. Nah, oke. Nah, berarti kita tahu ya, yang termasuk zat pembangun adalah protein dan lemak. Dan samping itu juga ada yang berfungsi sebagai zat pengatur. Itu adalah apa coba?
Nah, betul ini kayak buah-buahan ya, sayur-sayuran itu fungsinya sebagai zat pengatur. Oke, baiklah. Untuk memahami semua itu, marilah kita pahami di materi ini. Namun sebelumnya kalian harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kita akan coba untuk berusaha menjelaskan nutrisi yang dibutuhkan manusia. Oke, ya. Baik sebelumnya. Oh, ya, udah muncul gambar tuh belum? Udah ya? Oke, yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh Bapak itu? Oh iya, Bapak itu lagi makan ya. Makan apa coba? Makan ayam? Ayam goreng. Ya, makan apa lagi? Makan burger. Udah makan ayam goreng, makan burger lagi. Kayaknya enak banget tuh. Ya, kalian suka nggak kalau dikasih? Nah, Bapak pasti suka banget ya. Pasti apalagi kalau dikasihnya gratis. Enak banget gitu ya. Udah mah enak, gratis. Apalagi ya. Nikmat lagi kamu dustakan. Oke, baik. Yang kedua, kandungan nutrisi apa yang terdapat pada makanan tersebut? Oke, betul ya. Kita misalkan ambil ayam goreng. Ayam goreng ini mengandung apa? Protein dan lemak juga. Betul, Gina, betul, Gina. Nah, coba sekarang perhatikan kalau misalkan pada burger ini kira-kira mengandung apa saja? Betul, di sana kita lihat ada roti, itu mengandung karbohidrat. Apakah di sini ada makanan yang mengandung lemak? Betul sekali itu. Ada di mana? Ada di daging. Nah, coba ayo ya, ini semangat. Kira-kira di sana ada yang mengandung vitamin nggak? Ada tuh. Di mana tuh? Itu adalah iya pada ini nih ada tomat ya. Kemudian ada pada sayuran ini juga ya. Oke, di sana ada vitamin juga. Oke, jelas lengkapnya. Vitaminnya ada, karbohidrat ada, lemak ada, protein pun ada. Oke, berarti mantap. Oke, yang selanjutnya, apakah ada yang termasuk karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin? Ada nggak? Ada tadi ya? Betul. Yang selanjutnya, bagaimana cara menghitung jumlah energi dari makanan yang kita makan? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang udah baca belum? Oke, supaya kalian nggak penasaran, ayo kita lanjutkan. Nah, inilah ya gambar dari atau misalnya struktur dari materi yang akan kita bahas. Yang sebelumnya sudah kalian ketahui di gambar-gambar yang udah Bapak sampaikan. Baik, ternyata kita butuh makanan untuk melakukan aktivitas. Nah, kenapa? Karena dalam makanan ada zat makanan yang berupa karbohidrat, protein, lemak, garam anorganik, mineral, vitamin dan air. Nah, tapi yang akan menjadi fokus kita pada kali ini adalah 4 poin. Ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Oke, baiklah. Nah, untuk menghitung berapa besar energi yang kita butuhkan, yang dapat kita peroleh dari sebuah makanan, yuk kita perhatikan ke sini. Nah, jadi kita sekarang yang akan kita hitung karbohidrat dan protein serta lemak. Sedangkan vitamin nanti ya di pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah. Untuk karbohidrat ini 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Jadi kalau misalkan kita makan makanan misalnya makan nasi pada pagi hari, misalnya taruhlah sekitar 20 gram, berarti berapa jumlah kalorinya? Betul, ada 80 gram kalori. Nah, terus kalau misalnya kita makan daging ayam, ya lauknya, makan ikan, makan tahu tempe, kita hitung misalkan sekitar ada 100 gram, ya. Kira-kira berapa besar proteinnya? Betul, 400 kalori. Nah, kemudian di samping itu juga kita misalkan kurang puas nih, pengen makan daging sapi. Daging ayam tadi ada, ikan ada, tambah daging sapi. Kalau misalkan daging sapinya sekitar 200 gram misalkan ya, 200 gram. Nah, otomatis energi yang dihasilkan berapa? Betul, 1.800
kalori. Berarti, nah, jumlah energi yang kita dapatkan ketika kita sarapan dengan menu seperti itu, tinggal kita tambahkan. Jadi kesimpulannya, kita bisa memahami bahwasannya manusia itu butuh apa? Butuh energinya. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas. Nah, tapi energi yang dapat kita kelompokkan tadi ada apa saja? Ya, energinya, oke, energi yang diperoleh dari karbohidrat, energi yang diperoleh dari protein, dan energi yang diperoleh dari lemak. Oke, sehingga kita bisa beraktivitas karena kita punya energi. Oke, baik, selanjutnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari materi nutrisi yang dibutuhkan manusia? Betul, berarti kita harus memilih apa? Makanan secara selektif. Jangan sampai kita memilih makanan yang kurang sehat, ya. Nah, tapi di samping sehat juga kita harus memikirkan makanan itu apakah baik atau enggak, ya. Sehingga ketika udah sehat dan baik, itu akan baik juga bagi tubuh kita. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kita sebelum Bapak tutup, coba apakah ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak cukupkan sekian saja. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan dan juga semangat belajar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.